Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, admin mengucapkan banyak terima kasih untuk penulisnya. Teman-teman juga boleh kok untuk lihat karya dari Kak Fajriah. Untuk linknya udah ada di deskripsi ya. Nanti tinggal disentuh saja. Nanti akan otomatis masuk ke akun sosmednya beliau di Facebook. Dan ini dia selengkapnya, Pendakian Angker yang dituliskan oleh Fajriah. Bagas, gue mau ikut mendaki minggu depan dong. Tiba-tiba Caca, teman sekelasku, membuyarkan lamunanku. Perkenalkan, aku Bagas Mahardika. Aku kelas 12 jurusan IPS. Hobiku mendaki, nyanyi, main gitar. Tapi aku lebih suka mendaki. Hampir semua gunung yang ada di Indonesia pernah aku pijak bersama teman karibku, Adnan, Fahri, Naila, dan Syifa. Minggu depan aku mengadakan jadwal pendakian di gunung, nggak bisa nyebutin ya. Tapi kali ini Caca mau ikut. Ini yang buat aku bimbang antara mengizinkan atau tidak. Gue bisa izinin lu ikut, Ca, tapi harus izin dulu sama bokap nyokap lu. Gue udah izin, gas, dan kata bokap dibolehin asalkan perginya sama lu. Ya, memang aku kenal betul dengan ayahnya Caca, tapi kok ada yang ganjal ya rasanya. Tapi ya sudahlah, aku dulu juga gitu, maksa sama abang buat ikut mendaki, dan sekarang malah jadi hobi. Ya sudah, Cak, lu siapin semua yang perlu dibawa. Kalau masalah tenda gak usah khawatir, nanti gue sama Adnan aja yang bawa. Lu cukup bawa air minum dan makanan yang banyak. Oke Bagas, Naila dan Syifa ikut juga kan? Iya pasti ikut lah, karena udah termasuk tim, jadi mendaki kemana aja pasti semua ikut. Kalau ada dari kami yang gak bisa ikut pendakian dibatalkan. 1 minggu kemudian, Bu, Pak, aku pamit ya. Sambil kucium punggung tangan ibuku dan ayahku. Iya Bagas, hati-hati loh ya. Barang-barang kamu sudah diperiksa lagi. Apa belum? Takut ada yang ketinggalan. Sudah lengkap Bu, Ibu tenang saja. Abangmu gak ikut gas? Enggak Pak, abang ada kerjaan jadi gak bisa cuti dulu. Dari arah teras tiba-tiba, Assalamualaikum Bagas. Aku tahu itu pasti suara Adnan dan Fahri. Ya udah Bu, Pak, Bagas pergi dulu. Itu Adnan sama Fahri udah di depan. Ya udah, hati-hati. Iya Bu, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku berjalan keluar menemui 2 sahabatku itu. Naila, Syifa sama Caca mana? Tanyaku pada mereka. Ada, udah nunggu di sono. Caca kayak lagi sakit gitu loh. Mukanya agak pucat. Iya bener gas. Apa mungkin Caca sanggup? Nanti gagal gimana? Apa Caca gak usah ikut ya? Tambah si Fahri. Ah masa sih? Tapi dia ngotot pengen ikut. Masa iya kita suruh pulang? Kan kasihan. Akhirnya kami berjalan menuju Naila, Syifa, dan Caca yang berada di seberang jalan. Memang dari raut wajah Caca sedikit pucat. Apa mungkin dia belum sarapan? Cak, lu jadi ikut? Iya jadilah gas. Masa udah di sini nggak jadi ikut? Tapi muka lu pucat. Lu lagi sakit? Enggak kok gas, gue sehat. Sambil kupegang dahi Caca, emang sedikit hangat. Aku yakin Caca sedang berbohong. Aku takut ada hal buruk yang dapat menimpa kami. Harusnya mendaki dalam keadaan fit dan sehat. Kalau sakit, kita juga yang cemas. Nay, lu bawa obat-obatan kan seperti biasa? Tanyaku ke Naila. Tenang gas, gue bawa semuanya oke. Oke bagus. Seperti biasa kita berangkat menggunakan mobil milik Adnan. Tapi terkadang kami berangkat menggunakan sepeda motor kalau jarak tempuh tidak terlalu jauh dan barang yang dibawa tidak terlalu banyak. Jarak tempuh nggak begitu lama, hanya butuh waktu 2 jam untuk sampai ke pos pendakian. Jalan yang cukup rusak dan penuh genangan air membuat kami lama untuk mencapai ke pos pendakian. Nah tuh udah mau sampai, teriak Naila sambil menunjuk tempat yang akan kami kunjungi. Tanpa berpikir panjang, kami parkir tepat persis di depan pos pendakian di sana.
Di sana kami mengisi biodata untuk pendakian kami. Kalian semuanya sehat kan? Tanya petugas kepada kami. Kami semua langsung menatap Caca yang dari tadi emang terlihat pucat. Kami takut terjadi apa-apa bila udah di tengah perjalanan. Sebenarnya dari salah satu teman kami ada yang kurang sehat, Pak, jawabku. Caca langsung menyahut. Aku sehat, Gas. Lu gimana sih? Iya, udah. Kalau emang kalian sehat, silahkan mendaki. Tapi awas medan yang kalian lalui. Pasti sangat sulit dan licin. Karena beberapa hari ini turun hujan yang cukup deras. Kalian perlu berhati-hati. Jika ada apa-apa, langsung hubungi kami. Baik, Pak, jawab kami serempak. Sebelum mendaki seperti biasa kami berdoa atas keselamatan jiwa raga kami nanti saat mendaki. Mendaki bukan masalah hobi atau kesenangan, tapi sebuah pelajaran tentang apa yang perlu kita syukuri dan hormati, karena kita hidup berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Sementara itu di sisi lain, Fahri sama Siva di depan, Naila sama Caca di tengah, gue sama Adnan di belakang. Oke siap. Yuk Syif, kita bagian depan, jawab si Fahri dengan pedenya. Iya Bang Fahri. Fahri dan Siva saudara sepupu. Jadi untuk pemikiran mereka lumayan sefrekuensi. Nay, lu jagain Caca ya. Gue takut dia pingsan atau gimana. Aku berbisik ke Naila karena takutnya Caca dengar omonganku. Oke Gas, tenang aja. Sambil berjalan. Gas, lu gak ngajak abang lu ndaki? Tanya Adnan padaku. Udah gue ajak, tapi abang gue sibuk sama kerjaan. Sambil aku membuka sebungkus rokok dan mulai menyalakan korek. Aduh, sakit. Kulirik Caca yang sedang menahan sakit. Entah apa yang dia rasakan setelah kami sampai di pos pertama. Segera aku dekatkan diriku ke Caca. Lu kenapa? Apa yang sakit? Perut gue Gas, sakit. Emang lu gak sarapan, Cak? Nih makan dulu, sahut Naila yang berada persis di belakang Caca. Gue bukan lapar, tapi gak tahu kenapa rasanya sakit banget. Minum obat pereda sakit perut aja. Mungkin gara-gara lu baru pemula jadi kayak gini, sahut Adnan. Coba Nay, cari di tas lu. Kan lu yang bawa obat-obatan, sahut Siva sembari menggeledah tas milik Naila. Ini, coba diminum dulu, siapa tahu mendingan. Naila memberikan satu butir obat berwarna putih itu kepada Caca. Gluk. Fahri berdiri. Gimana? Mau lanjut sekarang apa nanti? Tiba-tiba Naila memegang pundakku. Gue jalan di belakang bareng lu ya Gas. Nanti Adnan sama Caca. Oke. Lu sama gue di belakang, jawabku. Woi, gimana? Mau lanjut sekarang apa enggak? Keburu siang nih, panas banget. Fahri kembali beranjak dan mulai berjalan. Ya udah, ayo cepet. Nan, lu sama Caca ya? Oke Gas, lu sama Naila di belakang. Iya Nan. Sana jalan duluan. Mungkin si Caca masih agak sakit. Jalannya pelan aja. Sembari berdiri dan mulai berjalan mengikuti temanku yang berada di depan. Gas, kita jalannya pelan aja. Gue mau cerita sesuatu ke lu. Takutnya mereka pada denger. Setengah berbisik di telingaku. Iya mau cerita apa Nay? Tanyaku. Lu agak mikir yang gimana-gimana gak pas Caca sakit perut? Mikir gimana maksud lu? Tadi kan gue jalan bareng Caca dan lu di belakang kan. Caca tuh pas jalan sering mengumpat tahu. Hah? Seriusan lu Nay? Iya serius. Malah tadi ya dia lihat nenek-nenek katanya sambil nunjuk-nunjuk. Gue udah bilang, Ca jangan gitu gak sopan. Dia malah sewot. Duh, si Caca gak sopan banget sih. Tapi lu lihat si nenek itu. Gue gak lihat siapa-siapa Gas. Kan lu juga tahu, kayaknya cuma kita yang mendaki hari ini. Gak ada tuh lihat orang lain selain kita. Ya memang benar dari awal pendakian memang gak ada pendaki lain selain kami. Gas, satu lagi nih. Pas tadi jalan lu ngerasa bau amis atau bangke gitu gak sih? Enggak ah. Kalau bau tanah mah iya. Nah, si Caca bilang, ih bau apa sih? Ini busuk banget. Weh, gitu. Coba Gas. Dan dia sampai meludah sembarangan dan gue udah tegur dia, dia gak terima. Padahal gue gak mencium bau-bau aneh deh.
Aduh, bahaya Nay. Gue takut ada hal-hal yang enggak diinginkan terjadi. Apalagi gue gas yang baru pertama mendaki ke sini. Emang lu dulu gimana rasanya? Bukannya lu pernah kesini sebelumnya? Iya, gue pernah kesini. Tapi kan bareng Bang Ridwan. Jadi gue ngerasa aman. Oh ya juga sih. Gue takut nih gas. Udah nggak usah takut. Kita kan bareng-bareng. Di sini lu tinggal berdoa aja. Di sisi lain, woi gas, Nay, lama banget sih, teriak Adnan yang sudah tampak jauh dari aku dan Naila. Iya ya, sorry tungguin guys, sahut aku sembari berlari kecil. Akhirnya aku sama Naila menghampiri mereka dan beristirahat sejenak. Karena aku lihat Caca sudah tampak biasa aja dan aku tidak terlalu khawatir lagi. Cak, lu udah sembuh? Tanya aku ke Caca. Udah lumayan nih, jawabnya. Cak, kalau di tempat kayak gini, kalau bicara hati-hati, jaga sopan santun. Iya gas, iya. Gue cuma ingetin lo Cak, kalau ada sesuatu yang enggak diinginkan jangan salahin gue. Aku mencoba-coba menakuti agar Caca tidak kembali berbuat yang tidak sopan. Kami lanjutkan perjalanan untuk mencapai pos 2. Jalanan yang super licin dan sesekali susah untuk dilewati membuat kami harus ekstra hati-hati. Akar pohon yang cukup besar dan bebatuan menjadi penghambat perjalanan. Tapi syukurlah, tidak ada hal-hal ganjil selama perjalanan saat ini. Hanya saja sedikit lelah dan beberapa kali istirahat untuk minum dan mengatur nafas. Harapan kami, di saat matahari terbenam langit tidak mendung karena saat ini sering dilanda hujan deras. Bruk, Naila, teriakku. Au, sakit, sambil memegangi kakinya yang keluar darah merah. Lu jatuh? Lihat sini mana yang sakit, tanyaku. Hei, siapa yang jatuh? Tiba-tiba Fahri menyahut. Naila nih, sahut dari Adnan. Sini aku obati Nay. Mana tasmu? Biar aku cari obatnya. Siva sambil mencari sesuatu di dalam tas Naila, mencari alat-alat dan obat untuk meredakan sakit di kaki Naila. Alah lebay, gitu aja sakit. Cak perlu ke Bagas. Tiba-tiba aku mendengar dari mulut Caca. Cak, temen lagi kesakitan kok malah gitu sih, sahut Adnan sembari sedikit melirik ke Caca. Udah, Nay, lu istirahat dulu aja sama gue. Yang lain naik duluan gak apa-apa. Aku berusaha menenangkan semua. Sepertinya Caca tidak suka terhadap Naila. Entahlah. Udah gas, kita lanjut aja bareng-bareng. Gue masih bisa jalan kok, jawab spontan dari Naila. Tuh bisa jalan, katanya pernah mendaki, jadi gak usah caper deh, sautan Caca membuat aku geram. Cak, jaga omongan. Kita ini tim. Jadi siapapun yang terkena musibah kita bareng-bareng nolongin, jawabku dengan nada agak tegas. Iya, maafin gue ya atas omongan gue tadi, Caca sambil berjalan dan tak pedulikan kondisi Naila. Parah banget sih ya Caca tuh, Adnan sedikit berbisik di telingaku. Baru jatuh udah dimarahin, ngajak berantem. Entah tiba-tiba Adnan bicara seperti itu di hadapan Caca. Kamu sih, sahut Fahri. Udah. Ini kan bukan permen susu biasa, ini permen susu mahal, permen susu milik kita. Kembali sautan dari Adnan. Apaan sih? Salah server boy. Kembali sautan dari Adnan. Hah? Gue jadi inget, gue bawa permen milik kita nih. Ada yang mau nggak? Adnan sambil membuka tas ranselnya. Mau Nan? Udah lama gue nggak makan tuh permen, Fahri sambil menadahkan tangan ke Adnan. Nih, lu mau yang mana? Gue bawa satu kresek tapi random. Ada rasa coklat, vanila, sama stroberi. Tadi pas sebelum berangkat, gue beli di warung milik Mbok Paijem, jawab si Adnan. Paijem siapa Nan? Emang ada? Jawabku. Siapa ya? Gue lupa. Paijem atau Painem? Apa bapak lu ya? Sembarangan lu, jawabku. Sini cepet, gue mau yang coklat atu aja, saut si Fahri. Nih buat lu. Siva, lu mau yang mana? Tanya Adnan ke Siva. Gue stroberi aja deh, jawab Siva. An, sini, bagi ke gue. 2 aja sama buat Naila, sambil aku mengulurkan tangan ke Adnan. Dan lu Cak, mau gak nih? Tanya Adnan ke Caca. Gak mau, terima kasih. Idi, sombong amat lu. Emang mampu beli permen susu mahal milik gue?
Sautan dari Adnan kembali membuat jengkel Caca. Itu doang mah kecil, beli 1 truk gue juga mampu. Dengan nada sombong. Idih, sombong amat lu, sahut dari Fahri. Perjalanan kami diteruskan karena pos kedua cukup jauh. Dan medan yang kita lalui licin dengan rintikan gerimis yang mulai membasahi tubuh kami. Saat tiba di pos kedua, kami istirahat sejenak dan kembali melanjutkan perjalanan karena kami mengejar waktu agar sampai di puncak pas waktunya. Cak, lihat nih, teriak Adnan ke Caca. Apa sih? Sambil menengok ke arah Adnan. Ulet buat lu. Hah? Sambil menyodorkan ulet ke Caca. Adnan, apa-apaan sih, geli tahu, teriak Caca. Cak, jangan teriak-teriak, nggak sopan, tambah aku. Tiba-tiba, hei, siapa yang teriak-teriak? Seorang pria. Mungkin seumuran abangku tiba-tiba datang dan memperingatkan kami. Maaf kak, teman kami tadi nggak sengaja teriak, jawabku. Ingat ya, kalian harus jaga sopan santun di sini. Dengan nada agak ketus. Iya kak, sekali lagi kami minta maaf. Aku mengulangi kata maafku ke pria tersebut. Panggil saja Bang Haji, jawab pria tersebut yang mengaku bernama Haji. Maafkan kami Bang Haji, jawab kami serempak. Nih kamu ya, jaga sopan santun di sini. Sambil menunjuk ke arah Caca. Iya bang, jawab Caca agak takut. Ya sudah, lanjutkan perjalanan kalian. Di pos ketiga ada banyak pendaki. Iya bang, kami pamit dulu, jawabku. Dia hanya manggut dan turun melewati kami. Mungkin dia juga pendaki, tapi kenapa berani mendaki sendirian? Tuh Ca, jaga sopan santun, ledek Adnan ke Caca. Itu juga salah lu tadi. Kalau lu gak teriak, abang tadi gak marahin kita. Udah kenapa sih kok pada ribut? Aku coba meleraikan mereka berdua. Udah kita lanjutin perjalanan kita aja. Lagi pula masih jauh untuk sampai ke puncak, timpal Siva. Tahu tuh pada diem napa, sahut dari Fahri. Naila hanya diam. Mungkin dia menahan rasa sakit di kakinya. Aku lihat luka di kakinya memang cukup parah, sehingga membuat dia harus berjalan pincang dan sesekali berhenti. Tidak ada hal aneh ataupun ganjil selama perjalanan ini. Aku berharap semua akan baik-baik saja. Dan benar kata Bang Haji, pos ketiga memang banyak pendaki, entah mereka mau turun ataupun naik. Medan yang sesekali membuat kami lelah dan ekstra berhati-hati. Bebatuan berlumut dan akar pohon serta rintikan hujan tak menghalangi kami untuk mencapai puncak. Dan akhirnya sampai di pos terakhir kami. Seperti biasa kami istirahat, karena untuk mencapai puncak hanya hitungan menit saja. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kembali. Rintikan hujan tak lagi kami rasakan. Langit cerah tak berawan dan tak pula mendung. Ya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk nanti kami tiba di puncak, melihat indahnya sunset dan hangatnya menuju kegelapan. Dan tibalah kami di puncak. Indah banget ya gas. Adnan tiba-tiba menepuk pundakku. Iya, begitulah Tuhan menciptakan keindahannya, jawabku. Wow, indah banget, gila sih, Caca sambil memotret keindahan sunset tersebut. Nay, gimana kaki lu? Masih sakit gak? Tanyaku ke Naila. Masih gas, tapi gak terlalu sakit sih, jawabnya. Mana sih lihat? Emang parah banget apa? Sautan dari Caca. Segitu doang, jangan songol lu ke Bagas deh. Cak, orang lagi sakit kok digituin sih? Sautan dari Syifa yang tampaknya tak terima Naila diperlakukan seperti itu. Sorry, sambil melirik dan kembali meninggalkan Naila dan Syifa. Dasar tuh ya, emang udah watak kayak gitu, timpal Fahri. Guys, udah mau malam nih. Kita bikin tenda di sini apa di bawah aja? Tanya si Adnan. Bawah aja deh, jawabku. Gue setuju, sautan dari Fahri. Ya udah, gue mau turun duluan ya, bye. Si Caca dengan berjalan dan mulai turun. Cak, kayak lu tahu jalan aja, ntar nyasar nangis lo, saut Fahri. Gue hafal kok, kata Caca. Jangan Cak, kita turun bareng-bareng aja ya, jawabku. Gue mau turun sendiri. Nih anak dibilangin malah ngeyel ya. Dia tuh mau gelap, lagian jalanan juga licin. Tampaknya Adnan sudah mulai emosi ke Caca. Biarin Woi, jangan cepet-cepet Cak,
Gas, gue kejar Caca ya. Gue gak yakin dia masih hafal jalan tadi. Gue ikut Nan. Fahri, Naila sama Siva kalian jalan pelan aja. Gue mau kejar si Caca ya. Fahri, jagain Naila ya. Oke Gas, hati-hati, jawabnya. Buset, tuh anak cepet banget. Kesambet apa ya? Hus, jangan ngomong gitu Nan. Tiba-tiba, bro, Nan, tolongin gue. Ya ampun Gas, apa yang sakit? Sambil membantuku untuk berdiri. Enggak ada kok, jalannya licin banget. Gue nggak lihat ada batuan berlumut di sini. Caca mana? Aduh, kita udah kehilangan jejak Caca. Gimana nih Gas? Aduh, mana lagi udah gelap. Kita harus tetap cari Caca lah. Ngeselin banget tuh anak. Udah ngerepotin, bikin panik lagi. Sementara di sisi lain, point of view Naila. Nay, pelan-pelan aja jalannya, kata Siva yang terus menuntunku berjalan turun. Iya Nay, slow aja, tambah Fahri. Iya ya, ini juga udah pelan banget, jawabku. Aku di sini Naila ya. Hari semakin gelap, rasa sakit kakiku sudah tak karuan. Ingin sekali aku mengeluh rasa sakitku kepada mereka, tapi aku tak ingin merepotkan mereka. Nay, lu kenapa? Kakinya sakit banget, tanya Siva ke aku. Enggak kok Siv, hehehe, jawabku. Nay, kalau emang lu gak sanggup jalan, kita berhenti aja nanti. Bagas juga balik ke sini lagi, saut Fahri. Enggak Pak, gue masih sanggup, kalian jangan khawatir ya. Aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja. Rintikan gerimis yang cukup deras dan dinginnya malam serta kabut yang menghalangi perjalanan kami, tapi tak menyurutkan aku untuk terus berjalan walaupun dengan tertatih-tatih. Luka di kakiku sepertinya tak membaik juga. Ataukah kurang obat merah? Entahlah, aku tidak tahu. Tiba-tiba Fahri berjalan menjauhi aku dan Siva. Tampaknya dia melihat sesuatu di arah depan yang cukup jauh. Siv, sini deh, teriak Fahri ke Siva. Siva pun menghampiri Fahri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak mempedulikan mereka. Aku tengah sibuk mencari obat merahku untuk luka di kakiku. Karena terlalu sibuk mencari, tak kusadari aku terpleset dan entah apa yang terjadi, aku lupa semuanya. Yang kuingat hanya aku bangun di tengah-tengah hutan sendirian. Tak ada Fahri ataupun Siva, apalagi Bagas dan Adnan. Mereka kan sibuk mencari Caca. Aku bangkit, pakaianku kotor karena tanah yang basah. Aku bingung, aku sangat takut. Bagaimana aku tidak takut kali pertama mendaki dan mengalami peristiwa ini? Siva, Fahri, kalian di mana? Tolongin gue, jangan tinggalin gue. Sembari menangis dan merintih kesakitan. Bukan hanya kaki saja yang sakit, tapi hampir semua badan sakit semua. Hujan semakin deras, aku tak tahu harus kemana. Aku tak tahu jalur mana yang harus aku lewati. Gue harus jalan kemana? Gumamku. Aku berharap ada pendaki lain yang turun ataupun naik sehingga aku dapat pertolongan dari mereka. Aku mulai menelusuri medan yang kemungkinan ini jalur yang biasa dilewati pendaki. Suara aneh mulai bermunculan. Bau tak sedap dan wangian bunga semerbak sesekali membuatku merasa tak nyaman. Seringkali terdengar suara orang berlari padahal tak ada seorang pun selain aku. Aku coba untuk mengabaikan itu semua. Aku terus berjalan dengan tertatih-tatih, mengharapkan ada seseorang datang untuk menjemputku. Tampaknya aku melihat seseorang berjalan ke arahku. Kak, bisa tolongin saya enggak? Tanyaku pada seorang pria bertubuh tinggi dan kurus. Tapi tak ada jawaban dari dia. Dia terus berjalan naik, tak menghiraukan aku. Sesekali aku memanggilnya, tapi tak ada jawaban sama sekali. Aneh, atau dia bukan manusia? Apa gue yang tak terlihat olehnya? Masa sih? Gumamku. Akhirnya aku kembali berjalan. Tampaknya aku sudah cukup jauh untuk berjalan. Rasa lelah mulai aku rasakan. Kuteguk air minum yang selalu ada di tas ranselku. Aku mulai duduk dan mengobati luka di kakiku. Terlihat bertambah parah. Darah terus keluar tanpa berhenti. Rasa perih bercampur pegal yang aku rasakan saat ini. Sesekali aku berpikir, aku tak mau mati di sini Tuhan. Malam yang sunyi,
Sepi. Tak ada manusia selain aku. Suara cekikikan yang menjadi teman di malam ini. Enggak. Gue harus cari Bagas dan yang lain. Gue gak mau di sini. Gue mau pulang. Sembari berdiri dan mulai berjalan lagi. Langkah demi langkah menelusuri jalan setapak. Dan tiba-tiba, ngapain lu di situ? Mau bunuh diri? Suara seorang pria yang tak asing di telingaku. Aku menengok ke kiri dan benar saja, di sana ada titik cahaya. Apa mungkin dia benar-benar manusia? Bunuh diri? Maksud dia apa? Gumamku. Dia manusia bukan ya? Batinku. Ngapain lu? Sini cepat. Gue Aji. Dan ternyata itu suara Bang Aji yang tadi menegur rombonganku. Alhamdulillah, rasa bersyukur akhirnya ada orang yang dapat menolongku dan aku segera menghampiri Bang Aji. Iya Bang Aji, jawabku. Ngapain lu di sana? Mau bunuh diri? Pertanyaannya membuatku bingung. Maksud Bang Aji apa ya? Tanyaku keheranan. Itu di sana tuh jurang. Selangkah lagi lu jalan, lu bakal abadi di sini. Jawabnya. Hah? Tapi aku nggak lihat ada jurang Bang. Jawabku. Udah lupakan. Untung gue tadi lihat lu. Bentar, lu kan yang ikut rombongan yang gue tegur tadi? Tanyanya. Iya Bang. Ngapain sendirian di sini? Mana rombongan lu? Aku ketinggalan rombongan Bang. Bagas sama Adnan lagi cari Caca. Caca? Si bocah tengil itu? Iya Bang. Emang pantas hilang tuh bocah. Kaki lu kenapa? Jatuh Bang. Udah diobatin? Udah Bang, jawabku. Ya udah sekarang lu ikut gue aja. Kemana Bang? Udah jangan banyak tanya. Akhirnya aku diam. Aku berjalan mengikuti Bang Aji. Tak ada obrolan di antara kami. Hari semakin malam dan semakin dingin, disertai kabut tipis. Sementara itu, tampak dari arah cukup jauh ada satu tenda yang berdiri, kemungkinan itu tenda milik Bang Aji. Dan sesampainya di tenda tersebut, kamu istirahat di sini, dan ini Mbak Yunita. Bang Aji memperkenalkan sosok perempuan cantik, berkulit putih dan rambut agak panjang kepadaku. Aku Yunita, nama kamu siapa? Tanyanya padaku. Aku Naila Mbak, sembari bersalaman. Dia siapanya Bang Aji ya? Kok bisa berduaan di sini? Gumamku. Lu ganti pakaian sana, nanti masuk angin. Perintah Bang Aji padaku. Iya Bang. Sepertinya kaki kamu sakit ya. Kamu istirahat saja. Nanti Mbak buatkan air hangat buat kamu. Makasih banyak ya Mbak, jawabku. Aku mulai berganti pakaian di dalam tenda. Sepertinya dari arah luar ada seorang pria sedang bercakap dengan Bang Aji. Aku pun mengintip dan ternyata itu Bang Ridwan, abangnya Bagas. Aku segera keluar dan menemui Bang Ridwan. Bang Ridwan? Tanyaku. Nay, ini Naila. Lu kok sendirian? Bagas mana? Tanyanya padaku. Anu Bang, dia ketinggalan rombongan dan nyasar akhirnya gue bawa ke sini Wan. Tiba-tiba Bang Aji memotong pembicaraanku. Dan satu lagi, ada bocah tengil Wan yang hilang kayaknya. Namanya siapa ya, gue lupa. Tanya Bang Aji padaku. Caca Bang, jawabku. Pada reses semua. Bapak gue sakit, panggil-panggil Bagas lagi, gumam Bang Ridwan. Udahlah bro, nanti juga mereka balik lagi kok. Bang Aji mulai menenangkan. Lu di sini sama siapa Ji? Sama istri gue tuh. Oh jadi Mbak Yuni istrinya. Pantesan berduaan di sini. Ya udah Ji, gue mau cari adek gue dulu ya, kata Ridwan. Ya udah, hati-hati bro. Kalau ada apa-apa langsung kesini aja. Bang Ridwan, aku ikut. Aku mencoba membujuk Bang Ridwan agar diperbolehkan ikut dengannya. Gak usah Nay, lu di sini aja. Nanti gue jemput lagi, jawabnya. Dan akhirnya Bang Ridwan pergi. Sementara itu, kita pindah ke posisi point of view Bagas ya. Sudut pandang dari Bagas dan kawan-kawan. Kita lanjut cari Caca apa gimana nih Gas? Tanya Adnan padaku. Kayaknya kita balik aja deh, ntar cari bareng-bareng, jawabku. Oke lah. Kita kembali putar balik dan kembali menyusul Fahri, Siva dan Naila. Dan semoga mereka masih di sana. Gas, lu kentut ya? Adnan sambil menutup hidungnya. Kagak
Lu kali, jawabku. Gila nih, bau busuk banget. Udah, lu kayak gak tahu aja nih bau apaan, jawabku. Iya, tapi ini bau. Gila, gak tahan gue. Gue mau lari aja gas, gak tahan sama baunya. Tiba-tiba Adnan lari tanpa memperdulikanku. Woi Nan, tungguin, teriakku. Di sisi lain, lu kenapa larinya cepet banget sih? Tanyaku ke Adnan dengan nafas tersengal-sengal. Baunya gak enak banget. Gue pengen muntah, jawabnya. Seperti menutupi sesuatu. Yakin cuma bau aja, tanyaku. Iya gas. Ya udah jangan lari dong, gue kan jadi panik, tambahku. Kami kembali berjalan dengan dinginnya malam. Tiba-tiba, gas, lu kalau takut gak usah gandeng tangan gue napa sih? Kayak cewek aja. Hah? Gandeng tangan lu? Kagak. Gue kagak gandeng tangan lu, Nan, jawabku sembari menunjukkan kedua tanganku. Terus ini tangan siapa? Kami berbalik badan dan ternyata ada sesosok makhluk. Aku gak tahu itu makhluk apaan. Rambutnya panjang, muka busuk, hitam, banyak belatung dengan sorot mata merah yang tajam. Sangat menjijikan. Nan, lari! Gas, tangan gue gak bisa lepas. Tolongin gue, woi, jangan lari duluan. Aku mencoba melepaskan genggaman makhluk itu di tangan Adnan dan akhirnya bisa dilepas juga. Kami lanjut berlari, takut makhluk tersebut mengejar kami. Gas, stop dulu gas. Gue atur nafas, sesek dada gue. Duduk. Sembari duduk lesehan di tanah. Gas, bisa ya makhluk itu ngikutin kita? Gak tau lah. Gila sih mukanya hancur, tambahku. Bau busuk banget, kirain lu kentut. Jawabnya. Sembarangan. Kentut gue gak sebusuk itu kali, jawabku. Suara apa tuh gas? Sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Pelan-pelan ngomongnya, jawabku. Jangan-jangan makhluk itu ngikutin kita, Adnan berbisik padaku. Kayaknya bukan deh, baunya lain lagi nih mah, jawabku. Iya, agak wangi sih, tiba-tiba. Nan, lari Nan. Gas, gue gak bisa lari, kaki gue kram. Duduh, sini cepetan. Aku mencoba membantu Adnan berdiri dan menuntun dia agar bisa pergi dari tempat tadi. Berjalan dan sesekali berlari. Apes banget kita malam ini gas. Untung bisa lari, jawabku sambil terus berjalan. Dari arah depan yang cukup jauh terlihat dua orang, tampaknya Fahri dan Syifa, dan mereka menghampiri kami berdua. Gas, gimana Caca? Tanya Fahri ke aku. Bentar, lu kok berdua doang? Naila mana? Tiba-tiba Adnan memotong pertanyaan dari Fahri. Jangan bilang Naila juga ikutan hilang, tambahku. Astaga Bang Fahri, gara-gara lu tadi panggil gue Naila jadi ketinggalan di belakang, sautan dari Syifa. Sorry gas, Nan, tambah Fahri. Kayaknya Naila masih di tempat tadi deh. Apa kita kesana dulu aja? Saran Syifa. Lalu kami berjalan kembali, berharap Naila masih di tempat tadi. Ya Tuhan, mungkin malam ini malam yang paling sial di sepanjang hidupku. Sementara itu, aku, Fahri dan Syifa bertanya, tadi kalian di mana? Di sini gas, jawab Fahri. Ini bekas perban milik Naila deh kayaknya. Tiba-tiba Adnan menemukan sebuah bekas perban dengan noda merah. Iya bener, tapi Naila kemana? Tanyaku. Naila, lu di mana? Teriak kami. Kita berpencar aja apa gimana nih? Tanya Fahri. Kita cari bareng aja. Gue gak mau kalau ada yang hilang lagi, jawabku. Awas ya lu pada, kalau ada yang hilang, gue ogah nyariin, saut Adnan. Guys, kaki gue ada yang narik, teriak Syifa tiba-tiba. Kenapa Syif? Tanyaku sambil memegangi tangannya. Periksa kaki Syifa Nan, perintahku. Gas, makhluk tadi, dengan raut wajah pucat. Makhluk apa Nan? Tanya Fahri. Lu jangan lihat Fah, gak bakal kuat lu, jawabnya. Udah sini gue aja yang lepasin, jawabku. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha untuk melepaskan tangan makhluk itu dari kaki Syifa. Sebenarnya gak berani, tapi mau bagaimana lagi? Au, teriakku. Gas, lu kenapa? Tanya Adnan. Kenapa gas? Tambah Fahri. Tangan lu berdarah gas, saut dari Syifa. Gua, enggak apa-apa kok, kalian tenang aja,
Jawabku. Tanganku mungkin sengaja dicakar makhluk itu. Tapi syukurlah hanya sakit tak seberapa. Yang penting kaki Syifa tidak kenapa-napa. Ya ampun gas, sini gue obatin dulu. Syifa membuka tas ranselnya dan mulai mengobati tanganku. Guys, banyak-banyakin doa dah pokoknya ya, saran Adnan. Dari tadi gue gak ada gangguan loh, baru ini, saut Fahri. Ini perlu diingat-ingat ya, kita perlu hati-hati di sini, jawabku. Tanganku sudah diobati Syifa dan kembali mencari dua teman kami. Detik demi detik, menit demi menit, tapi tak ada tanda-tanda Naila dan Caca. Mereka kemana? Caca, Naila, kalian di mana? Kayaknya sekarang mau turun hujan deh. Kita bikin tenda di sini aja ya, ucapku. Ya udah di sini aja. Kita istirahat dulu, nanti lanjut cari mereka, jawab Adnan sembari membuka tas dan mendirikan tenda. Begitu pula dengan Fahri. Tenda sudah didirikan. Kami membuat api untuk memasak mie instan sebelum hujan turun. Sebenarnya hati ini tak tenang. Jika kami tak berkumpul semua, ada rasa sangat menyesal dan bersalah karena tak bisa menjaga semua anggota. Rintikan hujan mulai turun, membasahi malam yang sunyi ini. Udah gas, nanti kita cari mereka lagi, Adnan sembari menepuk pundakku berkata. Gue merasa bersalah Nan, takut Caca sama Naila kenapa-napa. Gue juga yang lalai jaga mereka, jawabku. Nan, jangan salahin diri lu sendiri, kita ini sama-sama, saud dari Fahri. Iya gas, lu jangan khawatir, mereka bakal ketemu kok, ucap Syifa. Aku hanya bisa menghela nafas, berharap ucapan teman-temanku memang benar adanya. Tiba-tiba, Bagas! Suara lelaki dewasa dari arah yang tampak dekat dengan tendaku. Itu Bang Ridwan. Bang! Jawabku. Sementara itu, dari sudut pandang Caca. Daripada gue turun sama mereka, mending gue turun sendiri aja, kataku. Males kalau harus turun sama Naila. Sambil berjalan, ku buka tas ranselku, ku ambil snack favoritku dan memakannya sambil berjalan. Semoga aja mereka nggak panik. Gue turun duluan. Srek, srek. Siapa tuh? Rasa merinding dan ketakutan menyelimuti tubuhku. Aku yakin itu hanya suara manusia yang sedang berjalan. Itu suara apa? Bagas, Adnan. Aku semakin ketakutan. Seolah-olah suara itu ada di belakangku. Aku menoleh ke belakang. Dan ternyata sosok hitam dengan lidah menjulur ke depan dengan sorot mata yang merah tengah menatapku. Tolong! Aku langsung lari ke buang semua snackku. Sepatu sebelah kiriku sampai terlepas, tapi aku tak mempedulikan itu. Yang terpenting, aku tak dikejar makhluk menyeramkan itu. Kurasa lariku sudah cukup jauh. Aku berhenti mengatur nafas, dengan harapan makhluk itu tak mengikutiku. Aku menengok kanan kiri, memastikan tak ada makhluk aneh lagi. Apa gue putar balik lagi aja ya, bareng sama Bagas? Ntar gue ketemu makhluk itu lagi, gumamku. Sepatu gue. Sial bener dah malam ini. Sembari ku lepas sepatu sebelah kananku dan berganti menggunakan sandal gunung. Aku bangkit dan kembali berjalan. Entah kemana yang akan menjadi tujuanku. Aku seperti orang yang tersesat tanpa arah tujuan. Sesekali aku duduk dan menyesal turun duluan. Mereka nyariin aku gak ya? Tiba-tiba, saat aku sedang berjalan dari arah sebelah kanan, terlihat sesosok manusia, tapi tidak terlalu jelas. Dia melambaikan tangan seolah-olah melihat kehadiranku. Itu kan nenek-nenek yang gue lihat tadi. Ngapain malam-malam di sini? Gumamku. Cuk, sini! Teriaknya. Kesana nggak ya? Tapi gue takut. Tapi penasaran juga. Kesana aja deh. Gue yakin nenek itu manusia. Aku berlari dan segera menghampiri nenek tua tersebut. Hei nek, malam-malam kok mendaki sendirian nek? Tanyaku. Nenek bukan lagi mendaki cuk. Nenek lagi cari kayu bakar, jawabnya. Kayu bakar? Kan bisa cari pas siang nek. Nenek biasa cari malam hari cuk.
Oh gitu, Nek. Rumah nenek di mana? Bukannya pemukiman warga jauh dari sini ya? Rumah nenek dekat, ada di sana. Sambil dia menunjukkan ke sebuah arah. Oh ya, namamu siapa, Cuk? Oh ya, aku Caca, Nek. Kalau nenek siapa? Nenek itu hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku. Mungkin dia agak tuli atau ingin menyimpan identitasnya. Itu tidak penting bagiku. Kamu kenapa sendirian, Cuk? Tanya nenek tua itu padaku. Oh, aku turun duluan, Nek. Teman-temanku mungkin masih di atas, jawabku. Apa teman-temanmu tidak khawatir? Enggak, Nek, tenang aja. Kalau begitu, kamu mau ikut nenek? Ikut kemana? Tanyaku. Sepertinya kayu yang nenek cari sudah banyak. Sekarang waktunya pulang, jawab nenek tersebut. Ya udah, Nek, mari aku antarkan. Lagian kalau di sini sendirian juga nggak berani. Hehehe, jawabku. Aku menuntun nenek tua itu, langkah demi langkah menyusuri hutan. Tak ada hal aneh yang terjadi. Setitik cahaya yang mungkin menjadi pertanda rumah nenek itu tak jauh dari sini. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Akhirnya kami sampai. Sebuah rumah sederhana, berdinding anyaman bambu. Tidak terlalu luas, tetapi cukup untuk nenek tua itu tinggal. Sepertinya dia hanya tinggal sendirian di sini. Itu rumah nenek, Cuk. Ayo. Iya, Nek. Aku sedikit merinding dan melihat sekeliling rumahnya yang hanya ditumbuhi pohon-pohon sangat besar. Sesekali burung terbang pas di atas kepalaku. Mari masuk, nenek itu berkata sambil meletakkan hasil pencarian kayunya di depan rumahnya. Aku masuk ke dalam rumah berlantaikan tanah. Lalu aku duduk di atas dipan yang terbuat dari bambu. Aku melihat sekeliling rumah ini. Tak ada yang aneh menurutku. Tak ada hiasan dinding atau semacamnya. Hanya ada obor yang menjadi penerangan di dalam rumah. Cuk, ini minumlah. Nggak perlu repot-repot, Nek. Aku bawa air sendiri kok. Sudah, minumlah. Iya, Nek. Aku memandang air yang berada di cawan tersebut. Nampak aneh dari baunya pun aneh, sekilas seperti air teh, tapi ternyata bukan. Kuteguk dan memang rasanya tak familiar di lidahku. Lebih seperti jamu. Aku hanya meneguknya sekali. Rasanya tidak bersahabat dengan lidahku. Kenapa, Cuk? Tidak enak kah? Enak kok, Nek. Aku terpaksa berbohong. Mengapa tak dihabiskan? Nek, aku tidak terlalu haus. Oh ya sudah, istirahat saja dulu. Tapi, Nek, teman-temanku mungkin mencariku. Sudah, tak perlu dipikirkan. Lihat, di luar hujan deras. Kulihat dari celah rumah, memang di luar hujan sangat deras. Daripada aku keluar dan menyusul teman-teman, lebih baik aku di sini sampai hujan reda. Aku berbaring di atas dipan dan sesekali berpikir untuk pergi dari sini. Apa gue kabur aja ya? Gumamku. Tapi nenek itu biasa-biasa aja. Tiba-tiba aku terlelap dalam lamunanku. Sepertinya aku sudah lama tertidur dan akhirnya dikejutkan oleh nenek tua itu. Cuk, bangun, mari makan, perintahnya padaku. Aku segera bangun dan membuka mataku, lalu duduk. Tapi mataku terbelalak melihat nenek itu membawa makanan seperti daging yang sedang dimakan belatung. Spontan aku bertanya, Nek, itu apa? Ini daging, tadi nenek masak. Tapi kok ada belatungnya? Mana? Tak ada. Coba dilihat lagi, pinta nenek itu. Aku mengucek kedua mataku dan ternyata benar. Itu hanya daging yang dimasak biasa. Mungkin ini efek dari tidur tadi. Maaf, Nek, aku tak bermaksud apa-apa. Ya sudah, tak apa-apa. Makanlah sekarang. Sepertinya dia tak suka dengan ucapanku tadi. Sudah terlihat dari raut wajahnya yang tiba-tiba berubah. Aku mulai memakannya. Rasanya lezat, tak seperti air minum tadi. Tak kusangka aku telah menghabiskan semuanya. Perutku terasa kenyang, tetapi seperti ada yang berjalan di dalam perutku. Rasanya ingin muntah. Kumuntahkan semua daging yang kumakan tadi. Bukan daging yang kumuntahkan,
melainkan cairan seperti nanah dengan makhluk seperti belatung. Apa ini? Nek, tolong aku, Nek, teriakku. Aku hanya mendengar nenek sedang bersenandung lagu Jawa. Bulu kuduku berdiri. Rasanya ingin lari dari tempat ini, tapi tak bisa. Seolah-olah ada yang sedang menahan kakiku. Aku menjerit kesakitan. Perutku sangat sakit seperti diracun oleh makanannya. Bagas, Adnan, Fahri, Nela, Siva, tolongin gue. Dan akhirnya aku terjatuh dan tak sadarkan diri. Sementara itu di sudut pandang Bagas dan kawan-kawan. Bang Ridwan, sini bang, teriakku. Bang Ridwan segera menghampiri tenda kami. Bang Ridwan, teriak Adnan. Bang, kok kesini? Katanya sibuk, tanyaku ke abangku. Bapak sakit, jawabnya agak ketus. Hah, bapak? Jawabku. Tapi bang, teman kita ada yang hilang, tambah Fahri. Shh. Adnan sambil menutup mulut Fahri dengan tangannya. Gue udah tahu, jawab Bang Ridwan. Bang Ridwan udah tahu, tanya Adnan. Kok tahu? Kata siapa bang? Tanyaku. Makanya jangan ceroboh. Dibilangin suruh hati-hati juga, jawabnya ketus. Patuhi peraturan, jangan sombong, jangan sok jagoan. Lu pada mau mati di sini? Ibunya. Enggak bang, jawab kami serempak. Maafin Bagas bang, jawabku. Gas, lu kok minta maaf sih? Itu kan salah tuh bocah, jawab Adnan. Kalau gue gak izinin kan gak bakal kejadian kayak gini Nan, jawabku. Udah Gas, jangan salahin diri lu sendiri. Siva mencoba menenangkanku. Kalau bukan karena bapak, gue ogah susulin kalian, saud dari abangku. Bang Ridwan duduk sembari merokok. Jadi gimana? Mau cari sekarang? Tanya Bang Ridwan. Naila juga hilang bang, jawabku lemas. Naila udah aman, jawabnya. Hah, di mana bang? Tanya Adnan. Ada sama Bang Haji, jawabnya singkat. Syukurlah Naila selamat, sahut dari Siva. Udah jangan terlalu cemas, tinggal Caca yang gak tahu kemana, Fahri sembari menenangkan. Bang Ridwan masih duduk dan sibuk dengan rokoknya. Sesekali dia berdiri melihat sekeliling dan duduk kembali. Kemudian melihat kami berempat. Agak aneh memang sikap Bang Ridwan kali ini. Suara gemuruh sudah terdengar pertanda hujan akan turun. Masuk ke tenda, suruh abangku. Kami semua masuk ke dalam tenda dan rintikan hujan mulai turun membasahi tenda kami. Duduk melingkar, perintah abangku. Kami segera duduk melingkar di dalam tenda. Entah apa yang Abang Ridwan lakukan. Baca Al-Fatihah dalam hati, jangan ada yang bersuara. Bang Ridwan mulai duduk bersila dan memejamkan mata, sepertinya tengah berdoa untuk diberi jalan keluar. Jangan berhenti baca Al-Fatihah kalau belum gue kasih aba-aba, perintah abangku. Iya bang, jawab kami. Abang lu mau ngapain sih? Adnan berbisik padaku. Gak tahu tuh. Kami langsung fokus membaca, tak ada suara dari kami. Hujan terus turun dengan derasnya, sesekali dengan hembusan angin yang cukup besar. Detik demi detik, menit demi menit, Bang Ridwan tak kunjung memberi aba-aba kepada kami. Suasana berubah, hujan semakin deras dengan angin yang sangat besar. Sepertinya angin memutari tenda kami. Sesekali aku merasakan ada seseorang di luar tenda kami. Aku takut itu orang yang ingin minta pertolongan. Tapi Bang Ridwan menyuruh kami untuk diam tak bersuara. Seseorang tersebut berputar mengelilingi tenda kami. Disertai angin yang sangat kencang, hujan sangat deras. Beruntung tenda kami tak terjadi apa-apa. Kurang lebih 20 menit kami diam dan membaca Al-Fatihah. Akhirnya Bang Ridwan memberikan aba-aba kepada kami untuk berhenti. Hujan yang disertai angin kencang pun tiba-tiba berhenti. Seseorang yang memutari tenda kami pun lenyap entah kemana. Gas, gue merinding. Lu lihat kan tadi kayak ada orang di luar tenda. Adnan berbisik kepadaku. Iya, gue juga tahu. Kira-kira siapa ya? Tanyaku. Bang Ridwan berdiri dan keluar dari tenda. Bang, mau kemana? Tanyaku. Buang air, jawabnya. Dia langsung pergi, padahal di luar masih hujan. Di sisi lain, Gas, dingin Gas, Fahri berbisik ke aku. Sama, jawabku. Gas, air
Di termos lu masih ada nggak? Gue pengen buat kopi, sahut Adnan. Ada, sebentar. Sembari ku ambil termos milikku. Sif, lu mau? Tanyaku. Enggak gas, jawab Siva. Tak beberapa lama Bang Ridwan kembali ke tenda. Bang, di luar masih hujan? Tanya Adnan ke abangku. Masih, jawabnya singkat. Bang, gue mau tanya, kenapa tadi suruh baca Al-Fatihah terus abang diem terus? Tanyaku. Lagi cari keberadaan Caca, jawabnya. Terus gimana hasilnya bang? Tanya Fahri. Caca gak hilang kan? Imbu Syifa. Jawab bang, tanyaku. Dia hanya menggeleng. Tak puas dengan jawabannya, lantas aku bertanya. Maksud abang apa? Tanyaku. Gue gak bisa lihat Caca di mana. Seolah-olah dia gak ada di sini, jawabnya. Udah gue duga nih. Udahlah gak usah dicari lagi, sahutan dari Adnan. Nan jangan gitu kali, jawabku. Gue kesel gak sama tuh anak, emosi gue, jawabnya ketus. Bang, kira-kira Caca bisa selamat gak ya? Tanya Siva. Bisa, jawabnya singkat. Gimana caranya bang? Tanyaku. Dengan kekuatan doa, jawabnya. Aku dan keempat temanku saling bertatapan satu sama lain. Kalau doa gak bisa nemuin Caca gimana bang? Tanya Adnan. Bang Ridwan hanya melirik tak menjawab pertanyaan dari Adnan. Nan, lu ya pikirannya negatif mulu, jawabku. Sorry bang, gue kan cuma nanya. Udah kalian tidur aja, biar gue yang berjaga, tambah Bang Ridwan. Nanti gue bangunin dan langsung cari Caca, ibunya lagi. Iya bang, kami jawab serempak. Kami berempat tidur dan Bang Ridwan berjaga sembari merokok dan ngopi. Singkat cerita, bangun-bangun, kata abangku sembari menggoyang-goyangkan badanku. Udah pagi bang? Tanyaku. Belum, cepat bangun lanjut cari Caca. Kami segera bangun dan membenahi barang kami. Kami segera berjalan mengikuti Bang Ridwan karena hujan sudah reda. Tapi jalur yang kita lalui pasti akan licin. Hati-hati, perintah Bang Ridwan. Kami berjalan menyusuri hutan. Kami terus mengikuti langkah Bang Ridwan yang entah mau kemana. Dia membawa kami pergi. Aku baru ingat pas aku tidur aku mimpi sebuah petunjuk. Bang, tadi gue mimpi. Mimpi apa? Sembari terus berjalan karena posisi aku urutan kedua dari belakang. Karena di belakangku masih ada Adnan dan Bang Ridwan berada di paling depan. Gue mimpi ada orang yang masuk ke rumah anyaman bambu. Hah? Enggak, ini gak boleh kejadian lagi. Sepertinya Bang Ridwan panik saat mendengar jawabanku. Emang kenapa bang? Tanya Fahri yang berada persis di belakangnya. Iya kenapa bang? Sautan dari Adnan. Gue dulu punya temen namanya Larasati. Kita nanjak pas gue masih SMA awalan. Kita nanjak sini 6 orang kalau gak salah. Larasati pendaki pemula. Awalnya gue gak srek sebab dia punya riwayat penyakit asma. Intinya dia kepisah sama tim. Dia hilang selama 2 hari. Nah, satu temen gue mimpiin dia dibawa ke sebuah rumah. Gue juga gak bisa jelasin detailnya dan endingnya. Larasati ditemukan meninggal di dekat jurang. Cerita Bang Ridwan. Dan gue takut Caca ngalamin hal yang sama masuk ke alam lain. Jelasnya lagi, aku dan teman-temanku hanya bergidik ngeri setelah mendengar cerita Bang Ridwan. Kami berharap tak terjadi apa-apa dengan Caca. Di sisi lain, bentar guys, gue kayak nginjek sesuatu, teriak Adnan. Apaan? Tanyaku. Ini sepatu siapa ya? Sepatu Caca, iya gue inget banget tuh, sautan dari Syifa. Wah kemungkinan Caca lewat jalur ini nih, jawabku. Simpan sepatunya, perintah Bang Ridwan. Iya bang, kita udah dapet kesimpulan kalau emang Caca enggak jauh dari sini. Banyakin zikir saat berjalan, hiraukan suara dan bau-bau aneh, perintah Bang Ridwan. Kami semua berzikir agar terhindar dari hal yang tak diinginkan. Malam semakin larut, tapi tak kunjung ada tanda-tanda Caca ditemukan. Aneh, dia pergi kemana? Sementara itu, sudut pandang dari Caca.
Aku terbangun setelah memakan daging menjijikan itu. Aku mulai meraba-raba dan ternyata aku terbaring di atas diban tadi. "Sudah bangun, Cuk?" Tiba-tiba dari arah depan datang nenek tua itu. "Jangan dekati aku, kamu bukan manusia," teriakku. "Saya manusia, lihat tubuhku." "Makanan apa yang kau berikan padaku tadi?" tanyaku. "Makanan? Itu daging manusia busuk. Manusia yang tak tahu cara menghargai makhluk lain." "Kamu nenek gila, minggir, aku mau pergi dari sini." Aku mencoba melangkah tapi tak bisa. "Kurang ajar kamu ya." Nenek tua tersebut mencekik leherku. "Lepaskan aku." "Ah, aku tak akan melepaskan kamu sampai kamu mati di sini," ucapnya. "Aku tidak mau mati, lepaskan aku, tolong." "Percuma kau berteriak minta tolong. Tak ada manusia yang akan menolongmu, dasar manusia licik." "Lepasin gue." Aku mencoba berontak dan akhirnya bisa lepas dari cengkraman nenek gila itu. Dengan sekuat tenaga aku berlari mencari jalan keluar. Namun semua pintu dan jendela terkunci. Gue harus keluar lewat mana ini? Gumamku. "Mau lari kemana kau? Sini mati." "Ah sial, bagaimana aku bisa keluar dari rumah jahanam ini?" Aku tak habis pikir dengan nenek tua itu. Aku mulai berlari ke arah pintu depan, namun tak bisa kubuka. "Mati, mati." "Gue gak mau mati. Sini." Tiba-tiba suara nenek itu berubah menjadi seorang lelaki. Suaranya sangat mengerikan. Aku memberanikan melihatnya. Ternyata nenek tua itu berubah menjadi makhluk hitam, berbulu, dan sorot mata yang merah. Aku menjerit ketika makhluk tersebut mendekat. Aku tak kuasa menahan ketakutanku. Kudobrak pintu ini dan ternyata bisa. Aku berlari keluar dari rumah aneh itu. "Hei, mau lari kemana?" teriaknya. Aku tak menghiraukan teriakan makhluk itu. Aku terus berlari dengan sekuat tenaga, harap-harap makhluk itu tak mengejarku. Aku berhenti sejenak dan menengok ke belakang untuk melihat. Tak ada siapapun yang mengejarku. Tapi kok tak ada tanda-tanda rumah itu. Rumah itu kemana? Rumah gaib? Gumamku. Kini aku berjalan menyusuri hutan yang gelap gulita dengan gumpalan kabut yang sangat tebal. Aku menengok kanan dan kiri. Semoga ada pendaki lain yang melihatku. "Mati, mati." Tiba-tiba bisikan di telingaku membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. "Gue gak mau mati," teriakku. Aku terus berlari dan tidak sengaja menabrak sebuah batu. Ya, itu batu nisan bertuliskan Sulastri. Siapa dia? Sulastri? Gumamku. Sementara itu di sisi lain. "Hei, diam!" teriak seseorang dari ujung sana yang cukup jauh. Aku berlari karena aku tak yakin dia manusia. "Jangan lari, gue manusia!" teriaknya lagi. Aku yang tak percaya langsung lari tanpa memperdulikan dia. "Gue Aji!" Seketika aku berhenti saat dia mengaku bernama Aji. "Aji? Bang Aji?" gumamku. Aku segera menengok ke belakang, berharap itu memang betul Bang Aji. "Ngapain lu lari? Sini cepet!" teriaknya lagi. Aku langsung menghampiri seseorang yang mengaku bernama Aji tersebut. "Lu ngapain sendirian?" tanyanya. Aku... Lu Caca kan?" Iya Bang Haji, aku Caca." "Lu ngapain? Dicariin teman-teman loh." "Hah? Serius Bang? Mereka di mana?" "Gue nggak tahu," jawabnya ketus. "Bang, tolongin aku Bang." Aku sembari memegang tangan Bang Haji. "Apaan? Lepasin!" Bang Haji berjalan meninggalkanku. "Bang, tungguin!" teriakku. "Bang, aku ketemu nenek-nenek tadi." "Sulastri?" tanya Bang Haji. "Aku gak tahu namanya Bang," jawabku. "Iya, nama dia Sulastri," jawabnya lagi. "Hah, tapi..." Aku mengingat jika tadi aku menabrak batu nisan bernama Sulastri. Mungkinkah nenek tua itu sudah meninggal? "Nenek Sulastri itu siapa Bang?" tanyaku. "Jangan banyak tanya kalau emang lu gak mau mati," sembari berjalan dengan cepat. "Beruntung lu bisa bebas dan gue nemuin lu," tambahnya lagi. "Maaf Bang,
Maaf tuh ke mereka, bukan gue. Makanya jangan sombong, sok jagoan lu. Aku hanya bisa menunduk dan malu karena aku semua panik dan khawatir. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya malam. Bang, aku capek. Bang Aji hanya berhenti dan menoleh tak berkata apapun. Aku pun berhenti dan duduk di tanah. Segera aku ambil botol minumku. Sudah cepat, berdiri. Tapi aku masih capek, bang. Banyak ngeluh lo ya. Iya bang, tungguin. Tak ada hal-hal aneh selama perjalanan. Aku merasa aman saat berjalan dengan Bang Aji. Nih udah sampai, sana istirahat. Kami sampai di sebuah tenda. Sepertinya di dalam ada teman Bang Aji. Nama kamu siapa? Sapa seorang wanita dewasa itu. Caca mbak. Sambil kuulurkan tanganku. Caca! Teriak seorang gadis umuranku, tak lain itu adalah Naila. Nay, lu kok di sini? Bagas mana? Tanyaku. Syukurlah kamu gak apa-apa, Cak. Bagas dan yang lain lagi cari lu, Cak. Jawabnya. Aduh, gimana dong ini? Gimana bang? Udah gak usah panik. Mereka bakal kesini kok. Tungguin aja. Jawab Bang Aji. Aku segera istirahat dan meminum teh hangat buatan mbak tadi. Sementara itu, posisi sudut pandang dari Bagas. Bang, jalan mulu dari tadi gak ketemu juga tuh Caca. Tanyaku. Sabarlah Gas. Jawabnya ketus. Tahu Bagas, gak sabaran. Saud Adnan. Diam lu. Jawabku. Kami berjalan entah kemana. Kabut tebal sesekali menghalangi penglihatan kami. Gas, gue capek. Siva mulai berhenti dan memegangi lututnya. Bang, berhenti dulu, kasihan Siva, teriakku. Bang Ridwan hanya berhenti dan menengok, kemudian duduk di atas pohon yang sudah ditebang. Mau sampai kapan kita di sini? Caca juga gak ada batang hidungnya. Sautan dari Fahri. Gue heran, kayaknya udah dimakan harimau deh. Saud Adnan. Nan, jaga omongan lu. Jawabku. Gue bercanda Gas, kalem-kalem. Tiba-tiba Bang Ridwan berdiri dan langsung berjalan tanpa menghiraukan kami. Bang, mau kemana? Tanyaku. Jalanlah. Emang lu pada dikit-dikit capek? Jawabnya ketus. Cepet berdiri, nanti ketinggalan lo. Tambah Adnan. Kami segera berdiri dan menyusul langkah Bang Ridwan yang udah lumayan jauh dari kami. Gas, itu tenda siapa? Tanya Fahri padaku. Gue gak tahu, baru lihat ada tenda di sono. Jawabku. Bang, tenda siapa itu? Tanya Adnan. Bang Aji. Jawabnya singkat. Bang Aji yang negor kita tadi? Tanya Syifa. Yang negor Lunan sama Caca, tambahku. Oh Bang Aji, iya gue inget. Bang, kenal sama Bang Aji? Tanyaku. Teman SMA abang dulu, jawabnya. Oh, jawab kami serempak. Kami berjalan mendekati tenda tersebut dan memang Bang Haji sepertinya telah menunggu kedatangan kami. Akhirnya lewat sini juga. Sapa Bang Haji pada abangku. Gimana? Tanya abangku. Keluar cepat. Sesosok dua gadis seumuran kami keluar dari dalam tenda. Tak lain itu, Naila dan Caca. Naila! Teriak Siva dan segera memeluknya. Cak, lu kok bisa di sini? Tanyaku. Akhirnya lu selamat. Gue capek nyari lu pada. Sahut dari Adnan. Lu kemana aja sih? Jalan-jalan apa? Tambah Fahri. Maaf semuanya, gue tadi jalan duluan. Gue ketemu nenek-nenek dan dibawa ke rumahnya. Ternyata nenek itu udah demit. Gue kabur dan untungnya ada Bang Aji nyelamatin gue. Jelas si Caca. Kalau lu Nay? Tanyaku. Gue tertinggal jejak Fahri sama Syifa. Akhirnya gue jalan sendiri gak tahu arah dan ketemu Bang Aji. Jelasnya. Udah, semuanya udah di sini. Sekarang istirahat. Lanjut besok lagi. Tambah Bang Aji. Gas, bangun tendanya. Suruh Bang Ridwan. Iya bang, jawabku. Akhirnya kami bermalam bersama Bang Aji dan istrinya. Perjalanan kami lanjutkan pada esok hari, karena untuk malam ini tak memungkinkan. Pagi harinya. Nay, kaki lu masih sakit? Tanyaku. Udah enggak sih, tapi masih susah jalannya, jawabnya. Aku mengangguk. Cak, awas ya, kalau lu turun duluan lagi, ancam Adnan sambil menunjuk-nunjuk ke Caca.
Iya, gue bakal turun bareng kalian kok, sahutnya. Maafin aku Bang Haji, Bang Ridwan, tambahnya lagi. Iya gak apa-apa, ini buat pelajaran aja ya. Ingat, jaga sopan santun di sini. Tambah Bang Ridwan. Bang Haji hanya mengangguk. Turun sekarang aja Nan, Fahri berbisik padaku. Oke bentar, Bang, turun sekarang apa gimana? Tanya aku ke Bang Ridwan. Sana turun duluan, hati-hati, medan cukup licin, jawabnya. Akhirnya kami turun duluan. Bang Ridwan berada paling belakang, sedangkan Bang Haji dia masih stay di sana bersama istrinya. Tak ada hambatan saat kami menuruni gunung ini. Hanya saja perlu berhati-hati saat melewati bebatuan. Akhirnya kami sampai di pos kedua. Kami beristirahat menghilangkan penat. Kami kembali berjalan dan sampailah ke pos penitipan barang. Bagaimana mendaki tadi malam? Tanya seorang petugas kepada kami. Teman kami sempat hilang Pak, beruntung gak kenapa-napa, jawab Adnan. Sekarang sudah ketemu kan? Tanyanya. Udah Pak, jawabku. Ya syukurlah. Ya sudah Pak, kami mau pulang. Hehe, jawabku. Hati-hati ya semua, jangan lupa berdoa, tambahnya. Iya Pak, jawab kami serempak. Akhirnya kami pulang dengan keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kisah ini selesai. Terima kasih untuk Kak Fajriah. Terima kasih juga teman-teman. Mampir ya ke channel Cadan Admin. Itu di layar akhir ada. Tinggal disentuh saja teman-teman. Dipilih tuh ada 2, kiri kanan. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin.